ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al huda wa dilalata ila al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Pelajaran sore hari ini Aqidatul Awam masih melanjutkan nabi-nabi. Sampai nabi apa sekarang ini? Yang terakhir sampai Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah. Yang terakhir kemarin sampai Nabi Musa. Nabi Musa itu saudaranya Nabi Harun. Ya, sekarang Nabi Ilyasa. Pernah mendengar cerita Nabi Ilyasa? Nabi Ilyasa itu daripada nabi-nabi Bani Israel, ya, bin Akhtub bin Ajuz. Nah, itu tidak banyak cerita di Al-Quran tentang Nabi Ilyasa, tapi disebutkan di Al-Quran itu berarti beliau seorang rasul dari Bani Israel. Yang berikutnya Dzulkifli. Nabi Dzulkifli itu dari putra Nabi Ayub. Nabi Ayub kemarin ketika diuji sama Allah, semua anaknya meninggal. Tapi kemudian Allah memberikan ganti lagi dengan jumlah anak yang sama. Salah satunya menjadi nabi, yaitu Nabi Dzulkifli, putra Nabi Ayub. Ya, Nabi Dzulkifli nama aslinya Basyarun. Ya, itu Nabi Dzulkifli. Yang berikutnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu dari keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub putra Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Dawud ini diceritakan di Al-Quran mengalahkan Talut, ya, bersama Jalut, sehingga beliau menjadi raja. Raja Nabi Dawud ini menjadi raja yang besar dari Bani Israel. Keistimewaan Nabi Dawud itu beliau yang pertama mendapatkan kitab. Kitab apa yang diberikan kepada Nabi Dawud? Kitab Zabur, ya. Dan beliau itu juga memiliki suara yang indah. Ketika membaca kitab Zabur itu
sampai-sampai semua hewan-hewan itu berkerumun mendekat, dan manusia juga mendekat untuk mendengarkan suara indahnya Nabi Daud alaihissalam. Setelah beliau meninggal, beliau memiliki seorang putra yang menjadi nabi juga. Siapa namanya? Nabi Sulaiman, itu putranya Nabi Dawud. Wa waritha Sulaiman Dawuda. Dikatakan Nabi Sulaiman menerima warisan dari Nabi Dawud, juga menjadi raja yang besar, bahkan bisa menguasai bukan hanya manusia. Nabi Sulaiman ini bisa menguasai jin dan seluruh hewan-hewan. Nabi Sulaiman itu bisa mengerti bahasanya hewan. Ya, mengerti bahasanya hewan. Pernah diceritakan di Al-Quran itu ketika Nabi Sulaiman bersama tentaranya berjalan, ada beberapa semut yang berbicara kepada temannya sesama semut itu untuk berlindung masuk ke lubangnya supaya tidak terinjak oleh barisan tentara Raja Sulaiman. Ya. Akhirnya Nabi Sulaiman mendengar itu dan ngerti, oh ini semut ini berarti berbicara berlindung dari kita. Akhirnya Nabi Sulaiman itu ingin bersyukur kepada Allah karena bisa mengerti bahasa hewan. Apa bersyukurnya kepada Allah? Ya, Nabi Sulaiman ini ingin menjamu makan makhluknya Allah yang ada di bumi. Bagaimana caranya? Ya, akhirnya Raja Sulaiman ini, Nabi Sulaiman menyuruh seluruh pelayan dan tukang masak itu membuat makanan besar. Setelah dimasak, banyak dijajarkan di lapangan yang besar. Setelah dirasa siap, banyak makanannya itu. Maka Allah memerintahkan satu saja hewan untuk memulai makan. Ya, Allah memerintahkan satu hewan yang ada di dasar laut. Hewan yang sangat besar yang tidak pernah keluar, dia hanya di dasar laut saja. Ketika dijamu makan oleh Raja Sulaiman ini, dia keluar dan sekali makan itu makanan yang disiapkan langsung habis, padahal belum yang lainnya itu. Bagaimana ini? Ya, akhirnya Nabi Sulaiman ini mengaku tidak mampu untuk memberi makan kepada seluruh makhluknya Allah, padahal itu masih satu. Berapa banyak hewan yang di dasar laut itu, di dalam laut? Semuanya dijamin makanannya oleh Allah, nggak pernah lepas sekalipun dari makan. Ada nggak hewan mati kelaparan? Nggak ada. Kalau dia itu hidupnya dibiarkan dalam habitatnya, ekosistemnya tidak dirusak, itu pasti tercukupi ya. Tapi kalau manusia yang memelihara hewan kadang-kadang lupa tidak memberi makan, mati apa enggak itu? Nah, dosa ya. Makanya Allah itu maha memberi. Semua hewan itu diberi makan oleh Allah. Bahkan tahu ini apa namanya, tumbuhan pemakan belalang itu, pemakan kumbang ya, kantong semar itu bergerak apa enggak kantong semar itu? Sedangkan makanannya adalah hewan yang bisa terbang. Kok bisa cara makannya itu? Gimana caranya? Dikejar apa enggak hewannya? Nah, itu karena apa? Perintah
Allah yang memerintahkan. Kalau sudah waktunya dia butuh makan, Allah menggerakkan satu hewan masuk ke situ. Ya pasti itu, karena dia waktunya mendapatkan rizki dari Allah. Kemudian berikutnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu nasabnya kepada Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Jadi semua nabi itu berkeluarga, satu keluarga, satu keturunan. Ya kalau tidak dari Nabi Ismail berarti Nabi Ishak, seperti itu. Berikutnya Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus itu terkenal dengan nabi yang ada di perut ikan. Ya, ceritanya itu ketika Nabi Yunus berdakwah di kaumnya di daerah Nainawa, daerah desa namanya Nainawa. Beliau berdakwah seperti ini, nggak ada yang mau ikut. Ya, disuruh ngaji itu semua orang nggak mau. Ya kira-kira malas apa enggak? Ya Nabi itu juga manusia. Akhirnya dia sudah putus asa karena nggak ada yang mau datang ngaji, nggak mau beriman kepada Allah, dia mau pindah saja. Nah setelah dia pindah, Allah memberikan apa? Ujian. Ya dia pindah mau keluar pulau. Di tengah perjalanan dia naik perahu besar, perahu barang yang di situ ada banyak perdagangan. Di tengah laut ada ombak yang sangat besar. Ya, dan muatannya harus dikurangi, kalau enggak bisa tenggelam, karam bahasanya. Nah, maka ditanyakan kepada nahkodanya, ini kira-kira kelebihan berapa muatan ini? Ini kelebihan satu orang saja. Nah, siapa yang harus dilempar ke laut? Maka dibuatlah undian. Undian dari nama penumpang itu, yang keluar namanya harus siap-siap dilempar ke tengah laut supaya yang lainnya selamat. Ya, dikocok namanya, keluar Nabi Yunus. Nah, akhirnya Nabi Yunus ini tahu ini ujian dari Allah karena dia nggak sabar ketika dakwah itu. Setelah itu dia taubat kepada Allah, sampai mau dilempar Nabi Yunus sabar. Ya, dilemparkan ke tengah laut tengah malam, sampai di air langsung ditelan oleh ikan. Namanya ikan apa? Ikan nun bahasanya. Di Al-Quran itu ada surat Nun. Nah ikan nun itu disebut Nabi Yunus, namanya Dhinnun. Ikan nun itu yang memakan Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus disebut Dhinnun, orang yang dimakan ikan nun. Setelah dimakan ikan, masuk ke dasar lautan. Ya, maka Nabi Yunus berada di 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar lautan, yang ketiga kegelapan perut ikan. Ada lampunya apa enggak di perut ikan? Nah, di situ akhirnya Nabi Yunus ini bertaubat kepada Allah sambil membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu di Al-Qur'an ada. Itu qala Dhinnun, ketika Dhinnun berkata, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, inni kuntu, sesungguhnya aku minadz zalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Setelah berada 3 hari 3 malam di dasar laut, ikan itu akhirnya ke atas. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, terdampar di tempat yang baru di daerah Madian. Dan beliau akhirnya
berdakwah lagi. Itu Nabi Yunus. Wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah. Yang berikutnya Nabi Zakaria. Kemarin kita ceritakan Nabi Zakaria itu keturunan dari Nabi Sulaiman yang meninggalnya diapakan Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria itu termasuk nabi yang dibunuh oleh kaumnya, kaum Bani Israel. Yaitu ketika Bani Israel ini orang-orang yang apa namanya, dia itu kalau diingatkan menolak, kalau diperingatkan itu enggak mau, ya keras kepala, sampai nabinya sendiri dibunuh. Dikejar-kejar Nabi Zakaria, kemudian masuk ke satu pohon. Akhirnya diberitahu oleh setan bahwa di pohon itu ada Nabi Zakaria. Akhirnya apa? Diambilkan gergaji, dibelah jadi dua itu pohon. Di situ di dalamnya ada Nabi Zakaria yang ikut terbunuh. Ya, jadi Nabi itu juga berat. Berikutnya Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Berikutnya adalah Nabi Isa. Isa putra Maryam. Nabi Isa itu lahir tidak ada bapaknya. Ya. Itu menunjukkan Allah itu maha bisa menciptakan manusia tanpa bapak. Ya. Ada yang lebih dari itu, yaitu siapa? Nabi Adam itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ada yang lahir tanpa ibu. Ada apa enggak? Yaitu Siti Hawa. Ibu Hawa itu lahir dari siapa? Nah, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi ibunya siapa? Enggak ada. Jadi Allah menciptakan gambaran manusia itu lengkap. Ada yang tanpa ayah, tanpa ibu, Nabi Adam. Ada yang tanpa ibu, ada yang tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah ini enggak ada lagi contohnya. Kalau ada lahir tanpa ayah itu berarti apa namanya? Magic, ya, sulapan itu. Enggak mungkin. Setelah Nabi Isa ada orang melahirkan tanpa ayah. Pasti itu ayahnya siapa? Iya, setan berkepala manusia. Ya, nggak boleh, hukumnya dosa besar. Ya, jadi kalau ada setan-setan yang mendekat itu jangan mau digoda. Itu bukan Nabi Isa ini. Lahir tanpa ayah itu pasti bukan Nabi sekarang ini. Ya, Nabi Isa lahir tanpa ayah. Sehingga orang-orang Kristen itu menganggap satu yang aneh, orang lahir tanpa ayah. Padahal sekarang banyak itu, ya, lahir tanpa ayah, sampai disembah oleh orang-orang Nasrani karena aneh, ini dianggap aneh. Kemudian Nabi Isa itu sejak kecil sudah bisa berbicara. Sejak lahir dia menyatakan inni Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ceritanya apa? Ketika ibunda Nabi Isa melahirkan, itu dituduh adalah berzina, selingkuh. Nggak mungkin, dia nggak punya pacar. Ya, dituduh berzina. Nah, ketika itu ibunda Nabi Isa yang bernama Siti Maryam udah nazar kepada Allah, ini nazartu
dia nazar untuk tidak mau ngomong setelah melahirkan itu, tidak berbicara sama sekali kepada manusia. Ya, sehingga bagaimana orang-orang tahu siapa ini bayi ini? Karena ibunya sudah mogok bicara, nggak mau ngomong. Akhirnya orang-orang ketika tanya, siapa kamu? Bayi itu menjawab, ini Abdullah, saya adalah hamba Allah. Atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan aku kitab dan menjadikan aku nabi. Sejak lahir sudah jadi nabi Isa itu. Di samping itu diberikan banyak mukjizat, bisa menyembuhkan macam-macam penyakit. Orang buta bisa melihat, ya, orang lumpuh bisa berjalan, sehingga sampai diagungkan, didewakan bahasa kita. Dia menciptakan dari tanah liat itu seperti burung, dilempar begini langsung jadi burung. Ya, sampai didewakan oleh orang-orang kaumnya Nasrani menjadi Tuhan. Nah, disebut Tuhan siapa itu? Tuhan anak. Ya, karena kan dia anak waktu itu. Nah, akhirnya Tuhan bapaknya siapa? Penciptanya, dianggap itu bapaknya. Ya, yang berikutnya siapa? Roh Kudus yang menyampaikan ruhnya Nabi Isa ke dalam perutnya ibu Siti Maryam. Itu hanya akal-akalan mereka. Sehingga ada 3 Tuhan. Ya, itu sudah salah dan ngawur, tidak ada keterangan itu. Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Kalau Tuhan itu punya anak, ya mertuanya siapa? Mertuanya Tuhan itu siapa? Nah, kemudian yang menikahkan Tuhan itu siapa kemarin? Nah, jadi panjang itu buntutnya kalau menyatakan Tuhan itu punya anak, dan itu termasuk tuduhan yang sangat jelek. Ya, orang itu kalau belum menikah dituduh punya anak, malu apa enggak? Misalkan tanya, berapa anak kamu sekarang? Nah, malu, kenapa? Belum menikah. Lah Tuhan itu juga tidak menikah kok dituduh punya anak. Nah, itu murka. Allah Subhanahu wa taala sangat murka, tidak memaafkan kepada orang-orang yang menuduh Tuhan tanpa dasar. Enggak ada bukti surat nikahnya dituduh punya anak. Punya kakak apa tidak Tuhan itu? Nah, kok bisa dikatakan punya anak? Aktenya di mana? Lahir di mana anaknya? Bidannya siapa? Panjang nanti. Ya. Jadi itu adalah otak yang sudah ngawur. Menyatakan Tuhan punya anak itu otaknya keliru jelas itu. Ya, nggak mungkin Tuhan itu beranak. Kenapa? Karena dikatakan lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Itu menjawab tuduhan bahwa Allah punya anak. Nah, Tuhan anak itu tidak ada. Ya. Setelah itu, karena Nabi Isa itu begitu sakti dan banyak pengikutnya, maka kaum Bani Israel itu yang tadi keras kepala ini enggak suka. Karena Nabi Bani Israel itu hanya menyatakan Nabi Musa saja. Selain Nabi Musa tidak diakui sebagai nabi. Ketika tahu Nabi Musa jadi nabi, maka kaum Bani Israel ini enggak suka. Bahkan mau dibunuh seperti nabi-nabi sebelumnya. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Isa dikejar-kejar sampai ke satu bebatuan.
Akhirnya Nabi Isa ini diangkat oleh Allah, diselamatkan sambil membawa Injil yang asli ke langit yang kedua. Kemudian Allah menyerupakan bentuk Nabi Isa ini dengan seseorang Yahudi yang kemudian ketangkap dan disalib oleh orang-orang Yahudi itu, sehingga dianggap itu Tuhannya. Padahal Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit kedua. Ya, buktinya apa buktinya? Nanti di akhir zaman Nabi Isa itu turun ketika ada Imam Mahdi. Karena tujuan Nabi Isa itu yang terakhir adalah membunuh Dajjal. Nah, kalau Nabi Isa sekarang dipatungkan, disalib, siapa yang membunuh Dajjal itu? Ngawur apa enggak orang Kristen itu? Nah, itu orang-orang yang tidak punya dasar. Nah, makanya selain Islam itu pasti keliru, karena mereka hanya akal-akalan saja. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, ada kekosongan kenabian. Jarak sampai Nabi Muhammad itu ada 500 tahun, nggak ada Nabi. Sehingga kemarin di dunia ini ada yang kembali kafir, ada yang menyembah patung, ada yang tetap mengamalkan ajaran nabi-nabi yang sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, ada yang enggak beragama sama sekali. Ya, seperti di pedalaman hutan itu, agamanya apa itu? Nah, itu enggak ada agama. Nah, oleh karena itu orang yang meninggal kalau tidak ada zaman Nabi itu hukumnya tidak ada siksaan, karena mereka memang tidak ada aturan seperti hewan. Tapi setelah itu Rasulullah SAW yang terakhir diutus menutup para nabi. Mengerti ya? Jadi kalau ada orang lahir nggak ada bapaknya harus dinamakan Isa, ya. Lahir tanpa ayahnya kemana? Ya ngilang, lari sudah. Ya. Jadi nggak ada lagi setelah Nabi Adam yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu Hawa yang tanpa ayah, Nabi Isa yang lahir tanpa bapak. Tidak ada lagi setelah itu orang yang lahir tanpa salah satu orang tua. Nggak mungkin itu. Ya mungkin apa tidak? Nggak mungkin kecuali ajaib, ya, sulapan. Wallahu a'lam.